Contoh yang keempat ini merupakan soal yang menjebak dan banyak sekali siswa yang salah ya berdasarkan pengalaman ya. Salahnya kenapa? Karena banyak yang menggunakan cara yang segitiga besar kurangi segitiga yang putih. Padahal panjang kita ini nggak tahu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sobat semuanya, bertemu kembali bersama Mat Serozi. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan tentang pembahasan materi segitiga ya. Jadi materi segitiga itu merupakan satu bab dengan bab segi 4 dan segitiga yang ada di kelas 7 SMP. Mungkin di SD juga pernah diajarkan, tapi di SMP diulang lagi, diperkuat kembali, diperdalam lagi ya. Oke, sebelumnya kita sudah belajar di part yang pertama ya, tentang jenis-jenis dan sudut dalam, sudut luar dan sebagainya. Nah, kali ini kita bicara tentang apa ya? Nah, ini di bagian yang kedua ini kita bicara tentang yang pertama, keliling segitiga. Oke, yang kedua, luas segitiga. Yang ketiga, garis-garis istimewa pada segitiga. Ini kenapa kok IFG? Ya, karena ini adalah lanjutan di video yang pertama. Nah, ini tentunya pasti kita tidak lupa untuk menyertakan latihan soalnya ya. Oke, baik, langsung saja. Yang pertama tentang keliling segitiga. Nah, ini yang namanya keliling, kita semuanya sepakat bahwa keliling itu berarti panjang yang mengelilinginya. Kalau ada segitiga seperti ini, ya ini panjangnya A, B, C. Kalau ditanya kelilingnya, berarti kita akan tambahkan semuanya panjang sisinya. Berarti kita tambahkan apa? A tambah B tambah C ya. Nah, seperti ini yang dimaksud dengan keliling segitiga. Oke, hanya ditambah saja ya. Baik, sekarang kita ke contoh ya. Misalkan seperti ini, hitunglah keliling segitiga berikut. Nah, oh, Pak, ini ada lambang serat-seratnya apa? Nah, serat-serat itu artinya menyatakan sama panjang ya. Jadi seratnya sama di sini, berarti ini adalah 7. Nah, ini 7 ya. 7 cm, serat sama. Jadi bukan 5. Kenapa? Karena seratnya sama dengan 7. Kemudian ditanya keliling, ya berarti kita tambah saja ya. 7 ditambah 7 ditambah 5. Nah, berapa ini? 14. Ya, tambah 5 berarti 19. Ingat, karena keliling berarti satuan panjang, berarti centimeter saja ya, nggak pakai persegi, nggak pakai kuadrat ya. Centimeter ya. Oke, bisa dipahami ya. Kita lanjut lagi contoh berikutnya. Hitunglah keliling segitiga berikut. Oke. Nah, seperti soal yang ini, yang A ini 30, kemudian di sini pasti 30 karena seratnya itu sama dengan 30 ini. Ini 30 juga kan, berarti sehingga ini kelilingnya adalah 30 tambah 30 tambah 30 ya. Atau 30 dikalikan 3 ya. Berarti berapa? 90 cm. Nah, yang B sekarang. Ini bagaimana Pak? Ini kok tidak ada yang diketahui? Ini nggak ada, ini kosong. Bagaimana nih? Diawur atau bagaimana? Enggak ya. Jadi ini sebetulnya kita gunakan Pitagoras ya. Jadi kalau mungkin dulu di SD pernah juga dikenalkan bahwa Pitagoras, nanti kalau di kelas 8 diajar kembali ya. Pitagoras itu kalau ini 3 ya, ini 4, ini pasti 5. Kemudian kalau ditambah, misalkan dikalikan 2, kalau ini kalikan 2, 3-nya berarti jadi 6, ini 8, ini 10. Kalau misalkan dikali 3, berarti ini 9, ini 12, ini 15, dan seterusnya. Ini yang dimaksud dengan triple Pitagoras ya. Seperti itu. Berarti ini berapa ya yang ini? Ingat, sisi miring itu yang panjang ya, yang paling panjang. Di sini berarti kita gunakan yang nomor 2 ini. Nah, ini 6, 8, 10. Nah, berarti ini berapa ini? Ini pasti 6. Oke. Ya, bagi kalian yang penasaran dengan Pitagoras,
ini sebetulnya adalah materi di kelas 8 dan saya sudah membuatnya. Materi Pitagoras insya Allah lebih dalam lagi dan lebih mudah ya. Lebih dalam tapi lebih mudah. Intinya lebih menarik. Oke. Ini kenapa Pitagoras ya, karena ada segitiga siku-siku. Berarti kelilingnya berapa? Ya kita jumlah aja. 6 tambah 8 tambah 10. 14 tambah 10 ya. Berapa? 24 cm. Oke, mudah ya. Lanjut. Nah, ini kita ke luas segitiga ya. Luas segitiga itu apa ya? Mungkin ada yang masih ingat ya. Tapi pertanyaannya kalau sudah ingat itu, apakah rumus itu apa ya? Diperoleh dari mana ya? Oh, Pak, A kali T bagi 2, Pak. Oke. Setengah kali A kali T, Pak. Nah, tapi kan kita nggak tahu ya. Beberapa mungkin di antara kalian belum tahu itu dari mana rumus itu. Nah, di sini untuk memperoleh rumus luas segitiga, di sini saya mengajak kalian untuk mengingat kembali tentang luas jajar genjang. Di video bab segi 4 ini saya sudah membuat materi segi 4 yang lengkap sekali ya, ada banyak bangun itu jadi satu, di mana menjelaskan bahwa luas jajar genjang adalah alas kali tinggi. Ini adalah jajar genjangnya, di mana tinggi itu adalah yang tegak lurus, alasnya itu yang bawah ini. Nah, jadi alas sama tinggi itu yang selalu saling tegak lurus. Oke. Nah, seperti ini kan ya. Bisa jadi karena yang bawah sama atas sama, tinggi juga sama. Ini dalam rangka untuk mencari rumus luas segitiga. Berarti bagaimana caranya? Ya kita potong berdasarkan diagonal yang miring ini ya. Diagonal ini ya. Potong aja, shred. Nah, ternyata diperoleh suatu segitiga yang sama persis, sama besar ya. Ini namanya segitiga kongruen ya, yang mirip, yang persis sekali. Yang identik ya. Nah, jadi bisa kita simpulkan. Luas segitiga itu diperoleh dari jajar genjang dengan membagi dua sama besar. Ya, karena ada dua sama besar, maka karena tadi luas jajar genjang adalah A kali T, maka luas segitiga berarti setengahnya, ya kan? Setengah kali alas kali tinggi. Jadi saling berkaitan dengan jajar genjang. Nah, seperti itu. Oke, bisa dipahami ya. Ternyata asalnya dari situ ya. Lanjut, kita sekarang ke contoh soal. Oke. Bagaimana kalau misalkan segitiganya tumpul seperti segitiga ABC pada gambar berikut? Kebanyakan kalau saya melihat itu banyak siswa yang kalau menghitung segitiga ABC itu mencari luas segitiga yang besar ya, segitiga yang besar ini seret dikurangi segitiga yang putih ini, dan itu terlalu lama ya, terlalu lama. Caranya bagaimana ya? Kita gunakan rumus luas segitiga yaitu setengah kali alas kali tinggi, di mana alasnya kita tetap menggunakan angka 16. Tingginya gunakan angka 12. Nah, seperti itu. Jadi kita tidak menggunakan alasnya yang sampai ini. Loh, apakah bisa, Pak? Ini tinggi sama alasnya tidak bersentuhan. Oh, nggak apa-apa ya. Yang penting dia itu tegak lurus. Karena memang kalau segitiganya itu tumpul ya, tumpul misalkan seperti ini. Nah, tingginya adalah ini, alasnya ini tinggi, alasnya tetap yang ini, gitu. Jadi nggak bersentuhan ya. Jadi bisa jadi sangat mungkin sekali ya kalau segitiganya itu tumpul. Oke, tinggal masukkan saja ini berarti gimana nih? Oke, setengah dikali alas kali tinggi ya, kali 16 dikali 12. Oke, berarti ini ya saya coret-coret aja. Keduanya bisa dicoret ya, kita pilih salah satu saja ya. Misalkan ini berapa ya ini? Ya, 16 kali 6 berarti berapa ini? 96 ya. 96 karena ini adalah
luas, maka satuannya persegi, sentimeter persegi. Loh Pak, saya pakai cara yang besar dikurangi yang kecil boleh. Nanti pasti hasilnya sama kok ya. Oke, karena biasanya di soal juga yang di titik-titik ini nggak diketahui ya. Kalau ini nggak diketahui nanti bingung malahan. Oke, seperti itu. Silakan bisa dibuktikan dengan cara yang segitiga besar dikurangi segitiga yang kecil, boleh ya. Baik, lanjut soal berikutnya yang lebih bervariasi. Ya. Luas sebuah segitiga adalah 84 cm persegi dan panjang alasnya 12 cm. Tinggi segitiga tersebut adalah, oke ini kita tinggal masukkan saja. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Jadi ini 84, ini setengah, ini 12 ya. Ini tinggi. Coret-coret 6. Nah, berarti ini 6 dikali T sama dengan 84. PLSV gunakan. Berarti ini 84 kita bagi dengan 6. Nah, oke, berapa? Jawabannya adalah 14 ya. 14 cm. Mana ada ya 14 cm ya? Di sini saya tulis di. Tinggi sama dengan 14 cm. Tidak pakai persegi, tidak pakai pangkat 2 ya. Kenapa? Karena ini tinggi kan merupakan satuan panjang, bukan satuan luas. 14 cm. Oke. Seperti itu caranya ya. Lanjut. Oke, soal nomor 3. Perbandingan alas dan tinggi sebuah segitiga adalah 5:4. Jika luas segitiga tersebut 160 cm, maka tingginya adalah... Nah, soal seperti ini kita bisa gunakan cara SD atau cara SMP ya. Cara SD ya berarti dicoba-coba. Kalau cara SMP karena sudah belajar aljabar, sudah belajar PLSV, ya kita gunakan aljabar dan PLSV ya. Kalau cara SD ya dicoba-coba, misalkan gini ya. Oke, ini alas 4. Oke, kita bikin tabel ini biasanya. Alas ini tinggi, ini 5, ini 4. Oke, maka luasnya, luas kan setengah kali 5 kali 4. Oke, berapa ini? 10-an. Oh, berarti bukan. Oke, harusnya kan 90. Coba lagi. Ini kalikan 2, berarti ini 10. Ini berapa? Ini 8. Coba setengah kali 10 dikali 8. Oke, berapa nih? Coret-coret 4 ya. 40. Oh, berarti bukan. Coba lagi. Misalkan 5-nya kali 3, berarti 15. 4-nya kali 3, berarti 12. Coba ini. Setengah kali 15 kali 12. Ini yang bisa dibagi adalah 12. Berarti 6 ya. 6 kali 15, 90. Oh, berarti bukan. Coba lagi terus. 5-nya kali 4 sekarang, berarti 20. Ini 4-nya kali 4, berarti 16. Berarti setengah dikali berapa ini? 20 dikali 16. Coret-coret 10. 10 kali 16, 160 cm. Oh, berarti ini yang betul. Nah, berarti apa? Tingginya 16. Oke, jawabannya ini. Nah, ini cara SD ya. Ini cara SD. Kalau cara SMP, karena kita sudah belajar aljabar ya kita coba menggunakan aljabar ya. Boleh-boleh saja kalian menggunakan cara coba-coba, tapi kalau misalkan angkanya besar, sulit ya nanti. Karena nyobanya terlalu panjang. Oke. Lantas bagaimana cara SMP-nya? Kalau cara SMP, cara aljabar, berarti kita misalkan ini. Misalkan alasnya itu adalah 5N. Nah, N-nya nggak tahu kelipatannya soalnya. Tingginya adalah 4N. Oke. Terus saya tulis di mana ya? Di sini coba. Ini saya kotain biar tidak lepas ya. Luas sama dengan setengah kali alas kali tinggi. Ya, biasakan kalau mengerjakan soal itu tulis rumusnya ya, karena itu adalah proses ya nanti. Biasanya ada nilainya. Kalian tuliskan rumus saja biasanya sudah dinilai sama gurunya.
Oke, alasnya 5N, tingginya 4N ya. Ini yang bisa kita coret adalah berapa? 4 aja kan ya. Berarti 4 coret. Ingat ya, 2 nggak bisa membagi 160 ya, karena beda ruas ya. Bisa bagi ini, berarti jadinya apa? 2N kan ya. Sehingga kita kalikan kembali. Berarti ini 5N kali 2N. 10N kuadrat. Ini 160. Berarti sekarang N kuadrat bagaimana? 160 bagi 10. Berapa? 16. Kalau ingin mencari N, ya di akar. Akar 16 berapa? Nah, N-nya 4. Hati-hati ya, bukan 4 jawabannya ya, tapi ini N-nya saja. Kemudian ditanya apa? Ditanya tinggi. Ya, tinggi tadi kan 4N. Ya, kita kembalikan ke soal. T sama dengan 4N. N-nya 4, berarti 4 dikali 4. Itu 16 cm. Oke, ini cara aljabar, cara PLSV. Semoga bisa dipahami. Baik, kita lanjut yang ini ya. Nomor 4 ya. Oke, ini soal dari buku Kemdikbud juga ini. Dan ini seringkali menjebak ya. Biasanya banyak yang bingung, banyak yang salah malahan. Tentukan luas bangun PQRS. Oke. Biasanya saya jumpai caranya itu mencari luas yang besar, kemudian dikurangi luas yang putih. Tetapi masalahnya, yang putih ini kita tidak tahu tingginya. Akhirnya menebak-nebak ya. Ini nggak tahu. Akhirnya nebak-nebak dan berakibat salah. Padahal ini memang nggak diketahui, memang nggak ditulis ini. Ada juga yang mencari, nggak ketemu. Oke, ada yang berasumsi ini 8, ini 2, ini 4 ya. Akhirnya akibatnya salah. Lantas bagaimana cara yang benar? Cara yang benar adalah ini segi 4 PQRS ini merupakan gabungan dari segitiga tumpul yang sama. Jadi segitiga 1 dan 2 ini adalah sama persis identik ya. Ya kan? Sama kan ya? Oh, nggak sama ya, nggak sama. Sorry, nggak sama. Jadi ini nggak sama. Kenapa? Karena saya mengatakan nggak sama. Yang sama hanya alasnya saja ternyata ya. Ini 4, ini 6. Maaf ya. Ternyata salah. Berarti kita harus cari satu persatu ini. Nggak boleh dikalikan 2 langsung. Oke. Jadi kita cari luas apa ini? PQS dulu. Luas segitiga PQS. Berarti setengah kali alas kali tinggi. Alasnya itu 8. Ini dibalik ya. Jadi segitiganya diputer. Kalau nggak bisa muter segitiga, coba diputer aja HP-nya. Nah, kayak gini. Ini 8. Terus ininya 4. Nah, berarti kan setengah kali 8 dikali 4. Nah, berapa ini? Coret-coret 2 kali 8, 16 cm. Oke, kayak gitu. Terus kemudian kita ke luas RQS. Luas segitiga RQS. Berarti ini kan segitiganya juga dibalik ya. Dibalik begini. Ininya tetap 8. Kemudian tingginya adalah 6 ya. Berarti setengah kali 8 kali 6. Coret-coret salah satu boleh, ini juga boleh ini. 4 kali 6 berarti 24 cm persegi. Kemudian kita cari luas segi 4 PQRS berarti 16 ditambah 24. Berapa ini? 40 cm persegi. Oke, demikian caranya. Bisa dipahami ya. Jadi ini soal jebakan ya. Kalau kalian menggunakan segitiga yang besar, dikurangi segitiga yang putih, nggak ketemu. Karena QT-nya nggak tahu. QT nggak tahu ya. Jadi gunakanlah konsep
alas sama tinggi, di mana alas sama tinggi itu saling tegak lurus ya, meskipun tidak bersentuhan. Kalau pada segitiga tumpul. Oke, insya Allah lebih paham ya. Lanjut. Nah, sekarang kita sudah ke garis-garis istimewa. Ya, istimewa pakai telur pada segitiga. Jadi ini kalau di SD mungkin belum ada ya. Ada garis-garis istimewa ini. Kita langsung saja ke garis-garis istimewa apa aja itu. Yang pertama, garis tinggi. Garis tinggi itu apa sih? Garis yang tinggi atau garis yang bagaimana? Nah, garis tinggi adalah garis yang menghubungkan satu titik dengan sisi di hadapannya secara tegak lurus. Ya. Satu titik maksudnya apa ini? Satu titik pada segitiga maksudnya ya. Oke, contoh. Jadi di sini kita tarik garis tingginya, berarti dia itu yang tegak lurus. Ini namanya garis tinggi. Ya. Jadi kata kuncinya kalau tinggi adalah tegak lurus. Makanya kalau rumus luas itu kan tinggi itu kan harus tegak lurus dengan alas ya. Ini namanya garis tinggi. Kalau begini, berarti ini namanya garis tinggi. Jadi garis tinggi itu yang merah ini ya. Kalau di sini ditarik ya nggak boleh, bisa jadi ya. Bisa jadi di sini nanti seret. Intinya yang tegak lurus ya. Oke, jadi ada 3 ya. Lanjut. Kalau siku-siku Pak, bagaimana? Kalau siku-siku begini, garis tingginya yang mana? Ya, yang ini atau yang bawah juga boleh. Ya, jadi ada 3, selalu ada 3. 1 yang ke atas, 2 yang ke ini mendatar, 3 ya yang ke sini. Gitu ya. Lanjut. Bagaimana kalau tumpul? Nah, kalau tumpul ini kan kita sudah bahas tadi di luas. Kalau tumpul berarti yang tinggi ya, berarti ya di luar. Ya. Kayak gini bisa. Kalau ditarik dari yang atas, kalau ditarik dari yang tengah ini, ya berarti yang ke sini. Tegak lurus. Ini ya begitulah dan seterusnya. Oke. Selanjutnya sekarang garis yang lain ya. Garis yang lain yaitu garis bagi. Nah, bagi siapa Pak? Ya bagi siapapun lah. Garis bagi adalah garis yang menghubungkan satu titik dengan sisi hadapannya menjadi 2 sudut sama besar. Jadi garis bagi itu membagi sudut ya. Membagi sudut. Contoh, kalau saya punya segitiga ini, maka garis baginya adalah kita hubungkan di mana dia itu membagi sudut yang di pojoknya itu menjadi sama besar. Kalau ditarik dari sini apakah bisa? Ya bisa. Intinya itu membagi sudut sama besar. Nah ini sama sudutnya harus sama. Ini juga gitu. Kalau dari sini harus sama. Ini pasti dia akan berpotongan di satu titik ya di tengah-tengah. Ini misalkan X, ya ini X sama. Ini namanya garis bagi. Garis yang membagi sudut ya. Kalau tumpul sama aja sih. Ini ya. Oke, seperti itu ya. Lanjut. Itu garis bagi. Kita sudah belajar tinggi dan bagi. Sekarang garis berat. Nah, ini berat ini adalah garis yang sangat-sangat berat. Berarti ada garis ringan, Pak. Ya enggak. Garis berat itu adalah garis yang membagi sisi di hadapannya menjadi bagian yang sama panjang. Ini ada maksudnya kenapa istilahnya garis berat ya. Ini akan dipelajari di SMA ya tentang fisika nanti IPA. Jadi garis berat ada titik berat. Oke. Kalau ditanya manakah garis beratnya, berarti kita akan hubungkan dari pojok titiknya ke sisi dan garis itu membagi 2 sama panjang. Nah, ini namanya garis berat. Garis yang membagi sisi. Kalau garis bagi, garis yang membagi sudut. Itu agak-agak mirip dan agak-agak rancu nanti. Oke, seperti itu. Bagaimana kalau seperti ini? Sama ya. Kita hubungkan. Intinya itu dia itu membagi sama panjang sisi yang ada di depannya. Oke, bisa dipahami ya? Ada tinggi, bagi, berat. Dan yang terakhir adalah garis sumbu. Nah, sumbu apa? Oke, sumbu simetri atau sumbu kompor. Nah, terserahlah. Yang penting ini adalah garis sumbu. Garis sumbu, garis yang ini ya. Garis sumbu itu adalah garis gabungan. Nah, ini itu gabungan
antara tinggi dan berat. Wah, sudah tinggi berat pula. Wah, gimana ya? Berarti tinggi besar ini orangnya ini. Tinggi dan berat. Jadi garis sumbu itu garis yang kita tarik ini. Jadi tidak harus berada di pojok titik sudut ya. Intinya dia itu tegak lurus dan membagi dua sama panjang. Ini namanya garis sumbu. Jadi garis sumbu itu tidak selalu, bahkan seringkali tidak pas pojoknya ya. Nah kayak gini. Ya, jadi memang seperti itu, tidak harus pas pojok. Oh, apakah bisa Pak garis sumbu itu menyentuh pojok? Bisa. Bisa ya. Kalau garisnya segitiganya itu sama kaki atau sama sisi. Nah, ini bisa ini. Kita tarik pas tengah, ini pas tengah. Ini pasti dia itu juga siku-siku. Nah, ini sumbu ini. Ini sumbu. Ini tinggi, ini berat. Nah. Kalau pada segitiga sama sisi, nah ini juga malah dia itu gabungan antara keempatnya. Dia membagi sudut, membagi sisi di depannya sama besar, dan dia juga tegak lurus. Jadi dia itu merupakan garis yang gabungan antara keempatnya ini. Gitu ya. Jadi tahu bedanya, sekarang kita coba simpulkan, kita rangkum. Jadi kalau ini gambarnya, jadi kalau garis tinggi dia akan berpotongan di satu titik, garis bagi juga demikian, garis berat juga memotong berpotongan di satu titik ya ketiganya ya. Tapi kalau garis sumbu belum tentu ya. Oke, seperti itu. Diingat-ingat. Tinggi tegak lurus, kalau bagi berarti membagi sudut, kalau berat berarti membagi sisi, kalau garis sumbu itu adalah gabungan antara gabungan antara tinggi dan berat, ya, tinggi besar. Oke, demikian untuk video bagian kedua. Insya Allah kita akan lanjutkan di berikutnya, di latihan-latihan atau video selanjutnya ya. Terima kasih atas perhatiannya, semoga bermanfaat dan sukses selalu. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.